Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ini ya soal FR hari pertama. Nah, di hari pertama ini kita masih belum banyak dapat ini ya, dapat sumber FR dari teman-teman yang sudah tes, tapi udah dapat gambaran sedikit. Nah, jadi gambaran ini mungkin bisa bantu teman-teman yang untuk tes di hari berikutnya ya. Ini kita dapatkan dari komentar atau misal saran-saran dari mereka yang sudah tes. Apa yang pertama ya? Yang pertama itu ternyata soalnya itu mirip seperti TIU kedinasan. Nah, kedinasan 2025. Oke. Nah, kalau figuralnya ya yang kedua soal figural itu juga polanya abstrak. Yang ketiga pada soal silogisme itu juga banyak muncul eh, soal tentang yang diawali semua sebagian. Ya, sebagian. Nah, kalau kita lihat dari pola ini, maka kamu ya bisa ngasih teman-teman saran ya untuk belajar. Berarti untuk pola pertama, adik-adik itu yang analogi. Analogi ini, analogi kata ya, ya muncul kata-katanya masih sederhana, misalnya jika jika air titik dua tergenang, maka jika uang T2 apa? Nah, jadi model analoginya ada dua kata, air yang berlebihan akan tergenang, maka uang yang berlebihan akan apa? Nah, gitu. Itu tuh analogi. Kemudian untuk soal berikutnya, eh, setelah analogi, silogisme. Jadi awal-awal itu kalau kita merujuk pada soal kedinasan 2025 atau soal seperti IPDN dan lain-lainnya itu verbal dulu setelah analogi silogisme. Nah, silogisme ini sekitar 4 sampai 5 soal. Ya, sering muncul kata yang diawali tidak semua. Tidak semua. Misalnya tidak semua laki-laki itu titik-titik. Sedangkan di sini nanti eh, semua gitu ya. Nah, itu silogismenya demikian. Kemudian setelah silogisme yang ketiga, analitis. Nah, analitis ini masih sama, bedanya ada analitis jalur-jalur. Misalnya nih, dari dari pos A menuju ke pos B, lalu pos B menuju pos C dan D, lalu pos C menuju pos E, lalu pos F terhubung ke pos D dan E, lalu pos E terhubung ke pos G yang ditanya berapa rute maksimal atau paling banyak di sekali jalan. Nah, ini biasanya tinggal di bahasanya diputar-putar. Adik-adik milihnya itu yang paling panjang. Kalau atas berarti ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi kalau dari bawah satu, dari bawah sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi jawabannya enam. Nah, analitis ada yang model seperti ini. Kemudian untuk soal selanjutnya setelah analitis baru masuk soal pecahan. Soal pecahan sendiri, pecahannya pecahan sederhana. Misalnya 2,5 ditambah 3/3 ditambah ya, lalu dikurang 4. Nah, kayak gini pecahannya. Kemudian ada juga yang 1/3 ditambah 5/2. Nanti di sini kali 10. Nah, ya, tidak ada pecahan-pecahan yang mengerikan ya, tapi pecahan-pecahan sederhana gitu ya. Ya gimana Kak menyelesaikannya ya kalau mau kita bahas ayo. Kalau ini bisa langsung aja 2 ditambah 3 5 dikurang 4 1. Nah, nanti dilihat dulu pilihan gandanya ya. Maka tinggal opsi 1/2 dan 1/3-nya berarti nah kali silang 1 kali 3 3 1 kali 2 itu 2 ini tambah 2 kali 3 itu 6. Maka jadinya 5/6. Maka jawabannya 1 5/6 untuk ini. Nah, kalau untuk perkalian yang kedua, nah yang kedua ini kan ada perkalian, berarti kalinya dulu diberesin. Berarti 5 kali 10 50 ditambah setengah kali 10 itu 5. Berarti ini jadinya itu 55.
Maka sepertiga tambah 55 jawabannya adalah 56 sepertiga. Nah, kemudian untuk tambahan informasi, di soal pecahan jika nanti angkanya nggak cantik, itu adik-adik nggak perlu kecilkan. Misalnya ternyata dapat jawabannya itu adalah 19 per, misalnya jawabannya 19 per 13. Ya udah, lihat aja di opsinya gitu ya. Ini biasanya langsung ada bentuk FR kayak gitu. Karena kita bertarung dengan waktu. Gitu. Oke, setelah pecahan, soal berikutnya itu muncul tentang ini ya, deret. Nah, deret yang keluar rata-rata deret angka, ya, deret yang keluar itu ada deret angka, itu dua lari. Arti dua lari, dua loncat. Contoh, misalnya di sini ada 4, 6, 8, 10, sedangkan satu. Nah, ini kan polanya tambah dua ya, tambah dua, tambah dua. Nah, sedangkan yang di bawah ini polanya kali dua, berarti di sini 4. Nah, 4 kali 2 6, 4 kali 2 8, 8 kali 2 itu 16, 16 kali 2 32. Nanti bentuknya kayak gini. 4 4 8 6, tiba-tiba di sini 16, 8 titik-titik. Nah, titik-titik. Itu jawabannya adalah 32 dan 10. Jadi karena kita waktunya itu cuman singkat 50 menit, langsung aja nanti pola ini apa gitu ya. Yaitu untuk deret. Deret yang keluar untuk FR dari teman-teman baru deret angka sama seperti kedinasan 2025 tidak ada deret huruf. Jadi deret huruf kita skip sementara ya. Oke, setelah deret soal berikutnya muncul tabel XY. Nah, tabel XY ini adalah perbandingan dalam tabel, tapi untuk di awal-awal itu soalnya itu masih dalam bentuk pecahan ya. Jadi misalnya nih tabel XY-nya. Di sini ada soal 2/3 tambah 5/2. Nah, sedangkan di sini eh, 1/2 gitu. Nah, nanti pilihannya itu apakah A, X lebih besar dari Y, B, X lebih kecil dari Y, C, X sama dengan Y, D, 2X sama dengan 3Y, dan seterusnya. Kemudian untuk tabel X yang lain, itu bentuknya udah agak lebih ini ya. Jadi diketahui di atasnya itu adik-adik, diketahui A adalah min setengah dan B adalah 2. Di sini persamaannya 2, 2A tambah 3B, sedangkan sini 2A kurang 3B. Nah, kita substitusikan. Opsinya sama. Nah, ada yang X lebih besar dari Y lebih kecil kayak gini juga. Nah, jadi ini bisa untuk jadi bahan belajar. Ya, jadi model-model seperti ini. Kemudian setelah tabel XY, nah ini yang paling unik dan banyak orang nggak tahu, yaitu statistik. Statistiknya ini statistik tabel, bukan statistik yang banyak konten orang buat ya tentang masih ditanya tentang rata-rata tunggal, rata-rata gabungan, tapi statistik yang ditanya diberikan tabel, misalnya ada tabel, katakan sini si A, si B, si C, si D, si E gitu. Nah, si A mereka nih ikut lomba cerdas cermat. Jadi dengan 3 putaran, putaran satu, putaran dua, putaran tiga gitu. Nah, di situ diceritakan sedikit, diceritakan bahwasannya nih, kalau putaran satu poinnya itu 100, putaran dua poinnya itu 200, putaran tiga poinnya 300. Ada juga yang skornya itu poin satu 5, 20, 30. Nanti dikasih tahu misalnya nih si A itu bisa jawab pertanyaan satu itu 4, si dua ini satu, di sini nih satu. Sementara si B 5, 2, 1. Sementara si C 1, 1, 5. Sementara si D 1, 2, 1. Sementara si E 3, 2, 1. Jadi adik-adik jangan langsung kejebak kita harus kalikan, tidak. Dari bentuk soal yang disediakan panitia, itu angkanya sangat kontras sekali. Terutama dilihat di bagian 3 yang paling besar ini kan sangat mencolok ya. Nah, kalau kita totalkan aja ini udah 3 kali lipat dari yang lain. Jadi dia nggak perlu ditambah satu-satu sehingga kita habiskan waktu. Tapi tinggal lihat aja mana yang paling banyak di poin tertinggi gitu. Karena terlalu kontras perbedaan. Nah, ini keluar 2 soal, ada yang tentang lomba, ada yang tentang bola lampu, macam-macam. Setiap orang tuh beda ini ya. Nah, statistik. Setelah statistik baru perbandingan.
Nah, untuk soal perbandingan masih sama. Perbandingannya itu masih perbandingan sederhana. Rata-rata tiga perbandingan senilai, satu perbandingan terbalik. Nah, sesekali baru muncul satu level yang HOTS. HOTS ini model tapon. Yuk, mari kita bahas. Kalau untuk yang senilai ya. Yang senilai itu misalnya gini. Eh, sebuah baterai HP ya, itu dapat habis dapat terisi apa baterai HP itu dapat dapat digunakan selama 3 jam. Berarti itu kan waktu ya. Baterai itu bisa habis dalam 3 jam kalau eh, baterainya berisi 60%. Berarti ini kan volume atau persen baterai gitu ya. Nanti ada pertanyaan, jika baterai itu tinggal tinggal berapa ya? Tinggal 20%. Nah, berapa jam dapat bertahan? Nah, ini namanya perbandingan senilai. Jadi ya 60 ke 20 bagi 3, maka ini juga bagi 3. Jadi 3 bagi 3 berarti 1 jam. Nah, kadang dia ada dua ya, ditanya pengurangan jam, penambahan jam, nah, gitu. Kemudian ini untuk perbandingan terbalik. Sedangkan perbandingan senilai sendiri biasanya hubungan pekerja dengan waktu, ya, atau kecepatan dengan waktu. Misalnya nih, ada tiga pekerja dapat menyelesaikan pembuatan pagar dalam waktu 3 minggu alias 21 hari gitu ya. Rupanya pekerjaan ingin selesai dalam 7 hari. Maka berapa tambahan? Kalau seperti ini gimana adik-adik? Nah ingat, ini perbandingan terbalik. Bedanya apa dengan senilai? Ya, bedanya ini pekerja, ini waktu gitu. Kalau mau dihafal aja boleh, kalau mau pakai konsep juga boleh. Intinya waktu sama bekerja itu makin banyak pekerjanya makin singkat waktunya gitu. Jadi 21 ke 7 itu bagi berapa? Bagi 3. Berarti karena ini perbandingan terbalik, ini kali 3. Berarti jawabannya 9. Nah, nanti di pilihan jawaban ada 9. Jangan dipilih 9. Kenapa? Kalau yang ditanya tambahan dikurang dulu. 9 kurang 3, maka jawabannya nanti 6 gitu ya. Nah, itu untuk perbandingan terbalik. Nah, sedangkan satu lagi itu perbandingan HOTS. Biasanya perbandingan HOTS ini ada masalah di tengahnya. Contoh, misalnya ada enam pekerja gitu ya, 6 pekerja ingin menyelesaikan sebuah taman misalnya dalam waktu 30 hari gitu. Nah, kita udah tahu tuh 6 kali 3 berarti di sini buat poin. 6 kali 3 itu ada 180 poin. Rupanya baru memasuki hari kelima, sahabat masuk ke hari kelima, ya, yang kerja kan masih 6, 6 kali 5, 30. Ternyata terjadi banjir sehingga pekerjaan tertunda selama 10 hari. Berarti dalam 10 hari itu nggak ada yang kerja gitu adik-adik. Berarti ini nol poinnya. Nanti ditanya, berapakah butuh tambahan pekerja agar bekerja selesai tepat pada waktunya. Nah, inilah model tabel poin. Nah, tapi ini eh, nggak semua dapat. Nah, kalau model seperti ini gimana, Kak? Ya udah tinggal kurangin aja sisa poin. 180 kurang 30 berarti sisa poin 150. Kemudian waktu yang ditarikkan 30 yang udah jalan 15 hari. Prestasi sisa hari tinggal 15 hari gitu adik-adik. Maka tinggal bagi aja 150 bagi 15 berarti ada 10 pekerja. Maka tambahannya berapa orang dari 6 ke 10? Berarti tambahnya adalah 4 pekerja gitu ya. Nah ini untuk perbandingan tapon. Setelah perbandingan kalau kita lihat dari FR yang diberikan itu baru muncul di sini soal aritmatika. Aritmatika aritmatika ini yang Kak Mulia simpulkan tuh ada ini ya, konsep hitung dagang. Hitung dagangnya hitung dagang sederhana. Ada juga JKW. JKW-nya juga JKW sederhana. Ada VN, tapi paling banyak ini hitung dagang. Contohnya gini, eh, harga satu lusin, harga satu lusin buku di toko X itu seharga 24.000. Nah, Budi membeli 7 buku, maka berapa? Nah, nah, seperti ini. Kalau adik-adik tahu satu lusin itu adalah 12, maka ini bisa menggunakan trik cepatnya, trik perbandingan. Ya, 12 ke 24 itu kali 2. Ya udah berarti sedangkan ini, nah ini kali 2. Berarti berapa? 7 kali 2. Itu 7 kali 2, 14.000. Udah selesai gitu. Nah, model-model seperti ini nanti tapi bedanya di sini ada konversi satuan. Misalnya nanti kalau ini kan lusin, nanti ada lagi nih yang lain. Misalnya apa?
Oh, misalnya nanti tentang ini, tentang kecepatan jarak dan waktu. Nah, jadi rata-rata sederhana seperti ini untuk aritmatikanya ya. Kemudian setelah aritmatika sosial baru masuk yang namanya figural. Nah, figural yang keluar itu cuma tiga kalau kemarin. Ya, nah, yang baru dapat kisi-kisi ini tiga. Pola apa aja? Pola kelajuan, ya. Kemudian pola beda, satu lagi 9 kota. Nah, jadi Kak, kisi-kisi jadi gini ya, kita jangan 100% percaya dengan kisi-kisi. Karena kadang yang buat kisi-kisi sama yang buat soal itu orang yang berbeda gitu. Makanya dia harus agak sedikit hati-hati. Nah, contoh-contoh soal figural abstraknya ini dia. Ya, kita spill. Oke, mana ya? Nih, nah. Jadi ini kan sangat-sangat mirip ya dengan soal CPNS. Hmm. Soal CPNS ini soal kedinasan. Ini namanya pola kelajuan ya, pola abstrak kelajuan. Ini pola kelajuan. Nah, ini pola kelajuan. Ini juga pola kelajuan. Gambarnya lumayan abstrak. Nah, ini pola 9 kota. Ini pola 9 kota, adik-adik. Ini 9 kota. Ini pola kelajuan, kelajuan. Ini analogi. Nah, analoginya nggak kayak dulu tuh. Kalau misal ini jadi ini, kalau ini kan langsung memang gambar sini sama gambar sini beda. Bedanya parah gitu ya. Nah, inilah yang membuat teman-teman tuh bingung. Baru jawab sebentar. Udah habis waktu. Oke. Oke, kita jika nanti ada kesempatan kamu akan buat lagi video selanjutnya ya. Kita lagi mengumpulkan biar lebih akurat lagi FR-nya. Ini kan baru tipis-tipis ya. Nah, mungkin untuk yang tes hari Senin bisa jadi bahan belajar ya. Semoga diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.